Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan dalam beberapa kitab hadis, di antaranya adalah di dalam Sunan Abu Dawud dan juga dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Hadis ini bercerita terkait dengan penyakit wahan, yakni penyakit cinta akan dunia dan takut akan kematian. Latar belakangnya adalah ketika dialog antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat terkait dengan kondisi umat Islam pada suatu masa, di mana orang-orang kafir mengelilinginya seperti orang yang lapar mengelilingi makanan. Kemudian sebagian sahabat bertanya, apakah kondisi demikian karena umat Islam sedikit jumlahnya? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, bal antum yauma idin kathirun, walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayli, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabbata minkum wala yaqdifannallahu fi qulubikum al-wahn. Kata Nabi SAW, bahkan jumlah kalian pada saat itu banyak, akan tetapi bagaikan buih di lautan. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan menimpakan dalam hati kalian wahn. Lalu kemudian seorang sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu wahan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu adalah terlampau cinta pada dunia dan takut akan kematian. Kalau kita lihat penjelasan para ulama ketika mensyarah hadis terkait dengan wahan ini, memang cinta dunia dan takut mati adalah dua hal yang saling melazimkan. Artinya apa? Jika seorang tertipu dan terlalu cinta pada dunia, tertipu dengan gemerlapnya dunia, maka ia pun begitu khawatir pada kematian. Ia takut dengan kematian. Bukan malah mempersiapkan kematian, namun begitu menakutkan kematian itu bagi dirinya. Maka orang yang takut mati tidak akan mempersiapkan apa-apa untuk kematian. Orang yang takut mati tidak akan memperbaiki amalnya untuk kemudian ia petik setelah kematian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadis Nabi yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita semua, aqtiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah, kata Nabi, mengingat pemutus kelezatan. Apa itu pemutus kelezatan? Pemutus kelezatan adalah kematian. Kenapa? Karena kematian itu akan memutus kelezatan dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Imam At-Tirmizi, dan juga Imam Ibnu Majah. Demikian juga Imam Ahmad di dalam musnadnya. Hadis ini hadis yang sahih. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar, yakni terkait dengan dialog antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat. Di antara pertanyaan seorang sahabat adalah, fa'ayyul mu'minina aqyasu. Pertanyaan dari sahabat ini adalah, siapa orang yang paling cerdas wahai Rasulullah? Mukmin manakah yang paling cerdas wahai Rasulullah? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'da isti'dadan ulaika al-aqyasu. Nabi menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya, untuk kehidupan berikutnya, itulah mereka yang disebut orang yang paling cerdas. Ulaika al-aqyas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Statusnya insya Allah adalah hadis hasan menurut para ulama. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
Janganlah tertipu dengan gemerlapnya dunia. Janganlah kita terlampau cinta pada dunia. Kita ini hidup sementara. Kita bagaikan seorang musafir yang dalam pengembaraan di dunia ini. Tujuan kita adalah akhirat. Maka berikan pengorbanan yang terbaik. Maka berikan pengorbanan yang paling kita cintai. Pengorbanan yang paling maksimal yang kita bisa berikan untuk Islam dan kaum muslimin. Bukan pengorbanan yang ala kadarnya. Maka berbuatlah dengan amal yang terbaik. Bukan amal yang ala kadarnya. Demikian juga bagi para pengusaha muslim. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan harta kepada antum semua, maka hakikatnya itu adalah harta titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan diantaranya adalah dermakan harta itu kepada yang berhaknya. Demikian juga gunakan harta itu untuk menolong perjuangan dakwah, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun juga tidak boleh hanya cukup dengan harta. Kita harus siap mengorbankan apa yang paling kita cintai, apa yang paling kita sayangi. Apa yang paling kita khawatirkan kehilangan. Apa itu? Kehidupan. Karena secara tabi'i, secara nuriyah, orang-orang yang hidup takut akan kehilangan kehidupannya. Padahal hidup ini adalah sementara saja. Sehingga bagi para pengusaha muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berkorbanlah dengan harta antum. Dan juga persiapkanlah untuk berkorban dengan diri dan jiwa antum. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari gemerlapnya dunia, dari fitnah dunia yang dapat menipu kita dari tujuan yang sebenarnya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika min fitnati dunia. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari cobaan dunia. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari cobaan dunia dan cobaan kematian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari segala cobaan di dunia dan azab di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.